Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita beribadah atau saat teduh pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih karuniamu dalam hidup kami. Karena kasih karuniamu lah kami boleh menghirup udara pagi ini. Karena kasih karuniamu lah kami dapat melanjutkan kehidupan kami. Ya Allah, kami mau beribadah kepadamu. Kami memberi waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Allah, sapa kami dan satukan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan pagi bagi kita sesuai dengan yang tertulis dalam Almanak HKI adalah Mazmur 25 ayat 8. Begini bunyinya, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca dan mempersiapkan renungan ini, saya ingat nyanyian Kidung Jemaat nomor 40, suatu nyanyian lagu rohani yang sangat terkenal di seluruh dunia yang berjudul Ajaib Benar atau Amazing Grace. Lagu ini sudah diterjemahkan sampai ratusan bahasa dan lagu ini adalah kisah nyata dari pengarangnya yaitu John Newton dan ia tuliskan pada tahun 1779. Saudara, sejak kecil John Newton sudah bekerja di kapal. Dia sudah terbiasa melihat kejahatan-kejahatan di sana. Dia tidak dituntun oleh ajaran agama. Dia melihat banyak kekerasan sehingga apa yang terjadi di lingkungannya membentuk dia menjadi orang jahat. Dia adalah seorang pelaut. Dia membawa orang-orang Afrika yang diperdagangkan menjadi budak ke Inggris. Dia memiliki keuntungan yang besar dari perbudakan itu. Dan mulutnya adalah sangat kotor, penuh dengan cemoohan, penuh dengan kata-kata yang tidak baik, yang tidak manusiawi. Bahkan orang-orang atau orang Afrika yang diperdagangkan kalau tidak laku mereka siksa, bahkan ada yang dibunuh. Saudara, pada perjalanan saat mereka berlayar membawa budak-budak, orang-orang yang mau dijual menjadi budak, terjadi badai yang sangat besar. Ombak menghantam kapal mereka rusak, dan tidak ada harapan mereka untuk hidup kembali, untuk hidup. Mereka pada ketakutan, semua pada ketakutan dan tidak ada harapan untuk selamat. Saudara-saudara, tapi John Newton tiba-tiba berdoa kepada Tuhan Allah. Dia memohon dengan tangisan, Tuhan, kasihanilah kami. Itulah doanya. Dan saudara, Tuhan menjawab doanya. Tidak berapa lama ia berdoa, badai menjadi reda.
dan mereka selamat. Apa yang terjadi ia renungkan. Benar-benar ia renungkan hari demi hari. Itulah maka ia menuliskan, melihat keadaan itu sungguh menakjubkan dan ajaib rasanya, bahwa semua dari kami selamat. Ia tuliskan dari hasil renungannya. Memang suatu keajaiban. Dia merasakan bahwa dia seorang pendosa, orang jahat, diampuni dan diselamatkan oleh Allah dari kematian. Dia merasakan sungguh luar biasa Allah menolong dia. Itulah sebabnya, itulah latar belakangnya ia menuliskan Kidung Jemaat nomor 40 itu, Amazing Grace atau ajaib benar. Dan saudara, sejak itu dia meninggalkan pekerjaannya berlayar memperdagangkan orang-orang Afrika kulit hitam menjadi budak. Dan dia meninggalkannya itu, dia masuk dan belajar teologi, dan akhirnya dia menjadi pendeta. Saudara, lagu yang ia ciptakan juga menjadi inspirasi bagi politikus Inggris memperjuangkan hak-hak asasi manusia untuk membebaskan atau pembebasan dari budak-budak ketika itu. Dan perjuangan itu berhasil bersama John Newton. Tidak ada lagi perbudakan kulit hitam. Betapa baiknya Allah itu. Dia merubah, dia menunjukkan jalan kepada John Newton yang sesat ke jalan yang benar. Saudara, pemazmur juga merasakan bahwa Tuhan itu baik dan benar, dan karena Allah itu adalah benar, maka Allah menuntun setiap orang yang mau datang kepadanya, menuntun setiap orang yang sesat untuk berjalan dalam jalan kebenaran. Dan saudara, mungkin kita juga pernah sesat, pikiran kita sesat, hati kita sesat, bertindakan kita juga sesat. Allah itu sungguh baik. Dia menunjukkan jalan bagi kita. Tapi saudara-saudara harus mau diajar oleh Allah. Allah mau mengajar kita dengan kebenarannya. Kalau kita mau diajar Allah dengan kebenarannya, maka kita akan berjalan di jalannya. Saudara, jalan Allah adalah jalan keselamatan. Jalan Allah adalah jalan menuju sukacita. Jangan tolak ajaran daripada Allah. Dan sebagai orang beriman, biarlah kehidupan kita juga mengajar orang lain agar mereka dituntun menuju jalan kebenaran. Jangan malah membuat orang sesat. Karena Allah kita adalah Allah yang benar. Mari kita menunjukkan jalan yang benar juga kepada orang-orang yang sesat, sehingga mereka mau bertobat seperti John Newton. Dan saudara-saudara, orang yang mau diajarlah, yang mau dituntun oleh Allah. Biarlah Allah yang di depanmu berjalan, menuntun perjalananmu. Jangan seperti umat Israel, sebagaimana tertulis dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus mengajak mereka, mau mengumpulkan mereka, menunjukkan jalan kebenaran, tapi mereka tidak mau. Sekarang Yesus mengajak kita. Dia baik, dia benar. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maulah diajar oleh Tuhan Yesus agar hidup kita berubah. Hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pertobatan. Hidup kita juga hendaknya mengajar orang lain agar mau bertobat. Berjalanlah di jalan Tuhan, dan biarlah bimbingan Roh Kudus yang membimbing kita dalam menjalani jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan keselamatan dan menuju sukacita. Tuhan itu baik.
maulah dituntun oleh Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Engkau sungguh baik dan benar. Engkau selalu menanti kami. Engkau selalu mengajar kami agar kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Engkau tidak mau kami tinggal dalam kesesatan hidup. Ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang menuntun kami ke jalan kebenaran. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami mau menerima ajaran-Mu, sehingga kami benar-benar berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami memperoleh keselamatan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yalah Bapa, teguhkan iman kami, agar segala pergumulan hidup kami serahkan ke tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Setiap pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, kami bawa ke hadapan-Mu. Engkau tolong kami, tolong jemaat-Mu, dan ajarlah kami, agar kami juga Engkau pakai untuk mengajar orang lain, supaya mau bertobat dan berjalan sesuai dengan jalan yang Kau tentukan. Jalan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati kami menjalani hari-hari ini. Lindungi kami, jauhkan segala mara bahaya. Berkati semua jemaat-Mu, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas.